Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Menurut Bang Supratman, tapi Bang Rifai apa Supratman sih gitu loh? Hah? Nah, karena beliau sakit-sakitan dulu diganti nama Rifai. Oh iya Pak? Pernah nggak Bapak akhirnya dianggap sebagai, ya mungkin orang Jawa dan ada hal-hal lucu yang tidak terlupakan gara-gara nama itu Pak? Perasaan seorang lawyer ketika membela kasus, apa yang Bapak pertimbangkan gitu? Buat saya yang paling penting, jangan pernah putus harapan. Yang kita miliki adalah hope. Kalau kita belum miliki apa-apa, harapan yang nggak boleh putus. Nggak boleh pernah kehilangan tentang harapan. Apalagi tentang Indonesia. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya, serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan juga terima kasih kepada penonton yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Tepuk tangannya mana? Dan kali ini kami akan menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial untuk Anda. Beberapa waktu lalu sosok ini menjadi sosok paling dicari para musisi yang bersiteru soal royalti. Ia juga merupakan pribadi yang tegas dan suka sesuatu yang pasti-pasti. Nah, mampukah dengan amanah yang diembannya kini ia menjadi penjaga keadilan negeri? Siapakah bintang tamu kita kali ini? Ini dia. Sosok inspiratif satu ini memulai perjalanan karirnya di dunia hukum sejak usia muda. Ia adalah Supratman Andi Aktas, lahir pada tanggal 28 September 1969. Ia merupakan seorang akademis, advokat, dan politikus Indonesia yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 menjabat sebagai Menteri Hukum. Pria kelahiran Sopeng, Sulawesi Tengah ini dikatakan memiliki sifat kepemimpinan yang baik dan mengayomi. Lalu, bagaimana gejolak perahu yang ditumpanginya saat ini? Kemana tujuan perahu ini akan membawa seorang Supratman Andi Aktas, sang penjaga keadilan? Dan langsung saja kita akan sambut bintang tamu Q&A malam ini, Supratman Andi Aktas. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi lebih meriah teman-teman. Selamat malam Bapak, apa kabar Pak Menteri? Bagaimana ini katanya kan habis dicari kemarin tuh oleh para musisi. Apa yang mereka minta dari Bapak sebenarnya sih Pak? Semua teman-teman karena lagi bahas undang-undang royalti ya Pak. Hak cipta terkait royalti. Saat ini lagi bergulir DPR, kami menunggu hasil dari teman-teman di DPR. Baik, tepuk tangan. Sebelum nanti kita ulas banyak tentang sosok Pak Menteri Hukum kita kali ini, ada beberapa syarat yang harus Bapak penuhi untuk bisa duduk di kursi Q&A. Boleh menjawab cepat ya Bapak? Jaksa atau pengacara Pak? Jaksa. Kenapa Pak? Soalnya bapak saya jaksa. Wih, oke. Politisi atau pengusaha? Politisi. Kenapa politisi Pak? Bisa berbuat yang lebih baik dalam strategi kebijakan buat masyarakat banyak. Kalau politisi atau menteri Pak? Politisi. Tetap politisi ya? Oke, baik. Contoh Makassar atau Konro? Dua-duanya deh. Jakarta atau IKN Pak? Dua-duanya. Jokowi atau Prabowo? Dua-duanya. Dua-duanya, tepuk tangan untuk. Silakan duduk Pak.
Terima kasih Makasih, Mbak Bapak Ioana. Supratman, senang sekali Bapak berkenan bergabung di Q&A kali ini. Nah, kita akan banyak sekali berbincang seru, tapi ada aturan mainnya. Bapak akan ada 9 box, nanti Bapak berkenan boleh memilih nomor berapa, di dalamnya akan ada tema-tema yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Oke. Yang pertama, langsung saja Bapak berkenan untuk box nomor berapa? Nomor 5. Kita buka. Law and Order. Yang bikin saya penasaran akhir-akhir ini memang tadi Pak, isu tentang banyak para artis papan atas datang berbondong-bondong ke Kementerian Hukum. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Ada bagusnya juga, Mbak Yana. Jadi pertama ini menyangkut soal kepastian soal hak. Undang-undang hak cipta kita sebenarnya sudah cukup bagus. Menyangkut, mengatur soal bagaimana kemudian seluruh karya cipta itu bisa dihargai karena punya nilai ekonomi yang cukup baik ya. Dan karena itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang, dan juga negara bertanggung jawab untuk melindungi itu. Nah, karena itu bagi Kementerian Hukum saat ini sedang menunggu hasil inisiasi teman-teman di DPR untuk melakukan revisi undang-undang tentang hak cipta. Supaya bisa memberi kepastian baik kepada penciptanya, kemudian kepada musisinya, kemudian juga event organizer-nya, penyelenggara. Dan itu memang harus diatur, karena kalau tidak nanti bisa menimbulkan masalah. Jadi menyangkut intellectual property ini adalah sesuatu yang kita terikat juga dengan dunia internasional. Tetapi kita tidak berpikir soal keluar dulu, tetapi bagaimana kemudian kita lebih mengatur dan memberi kepastian hukum terhadap segala yang terkait dengan hak cipta. Secara spesifik Pak yang disampaikan misalnya Agnes Monica yang kemarin datang ke Bapak itu apa Pak? Yang dia inginkan dan yang Bapak sampaikan? Semuanya sama ya, hampir semua sama. Hari ini juga saya menerima teman-teman musisi yang Persatuan Komposer seluruh Indonesia juga meminta hal yang sama supaya ada pembenahan dari sisi penanganan lembaga manajemen kolektif. Kemudian yang kedua, pembenahan terhadap lembaga manajemen kolektif nasional. Dan yang paling penting adalah bahwa lembaga manajemen kolektif nanti yang akan mungkin kita lakukan sedikit perubahan, baik dari sisi jumlah maupun personilnya. Tapi juga yang paling penting karena di dalam praktek yang ada sekarang, lembaga manajemen kolektif itu terlalu besar memungut fee buat lembaga manajemen kolektif dalam operasionalnya. Sehingga kita berharap mudah-mudahan nanti dalam revisi ini biaya buat teman-teman yang mengelola lembaga manajemen kolektif ini itu bisa bekerja lebih maksimal, tetapi memungut sesuatu yang melebihi porsi buat pencipta itu akan kita kurangi. Supaya nanti gairah untuk mendaftarkan seluruh karya cipta itu, hak cipta itu bisa berkembang. Sehingga nanti seluruh stakeholder bisa menikmati hasil karena potensinya sangat besar. Kalau tidak salah tahun lalu kita baru bisa mengkolek kurang lebih sekitar 160 miliar rupiah. Padahal potensinya bisa menjadi di angka 2-3 triliun rupiah. Itu artinya ada yang salah dalam hal mengkolek terhadap pengumpulan royalti tadi. Salahnya di mana sih Pak? Karena ini kan sudah menjadi persoalan yang sejak lama ya, bukan baru-baru saja. Karena kebetulan ini melibatkan Ahmad Dhani, Agnes Monica, dan rekan-rekan artis, jadi ini kemudian menjadi viral lagi. Begitu. Saya melihatnya bukan di personal masing-masing, tetapi di lembaga manajemen kolektif dan sistem yang mereka gunakan. Nah, ke depan kita harus membangun sebuah sistem yang menjamin bahwa sistem collecting yang berlaku itu dan pendaftaran terhadap semua karya cipta itu bisa dilakukan di lembaga manajemen kolektif. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya rasa industri kreatif kita termasuk di dunia musisi itu akan semakin berkembang, Mbak. Kementerian Hukum sekarang itu ranahnya secara spesifik apa sih Pak? Satu, memang ada mispersepsi ya. Jadi seakan-akan karena mungkin nomenklatur kali, Pak. Jadi seakan-akan itu Menteri Hukum mengurus semua yang terkait dengan hukum, termasuk aparat penegak hukum. Padahal di Kementerian Hukum, baik sebelum reorganisasi maupun setelahnya, itu tetap sama, tidak ada yang berubah. Kami punya tugas dan fungsi pokok yang sangat terbatas sebenarnya. Tapi yang lebih utama dan lebih seksi itu ada di Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Karena seluruh kementerian, lembaga negara, termasuk pemerintah daerah,
pasti akan berurusan dengan Kementerian Hukum, terutama dari sisi pembentukan regulasi. Apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai ke tingkat peraturan kepala daerah. Nah, itu semua pasti tergantung, karena proses harmonisasinya terpusat di Kementerian Hukum. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, di Kementerian Hukum itu layanan untuk masyarakat sangat banyak. Kurang lebih ada 500 layanan yang kita bisa berikan. Sesuai dengan judul Q&A kali ini untuk Bapak, penjaga keadilan. Yang pertama, respon Bapak ketika mendengar penjaga keadilan yang disematkan ke Bapak apa, Pak? Buat saya itu menjadi fitrah ya. Bukan hanya bagi Kementerian Hukum, siapapun. Itu menegakkan keadilan adalah menjadi kewajiban Tapi kita. adil bagi Bapak itu apa sih, Pak? Keadilan itu kan perspektifnya berbeda-beda. Tetapi buat saya adalah kalau itu bisa memberikan dan sesuai dengan apa yang diatur oleh negara, kemudian kita lakukan sesuai dengan nurani kita, dan apapun hasil keputusan yang kita ambil, ya itulah keadilan dalam perspektif yang saya miliki. Tepuk tangan, Pak Supratman. Baik, agar kita lebih adil, saya tidak ingin mendominasi untuk bertanya ke Bapak seorang diri. Nanti di segmen kedua kami akan hadirkan para panelis yang akan berbincang langsung dengan Pak Supratman Andi Aktas. Sesaat lagi hanya di Q&A. Anda pasti pernah merasakan sedang tenang-tenang makan tiba-tiba dikagetkan oleh jeng jet, jeng jeng jet, jeng jeng jet. Sekelompok pelayan datang hari ini. Bayangkan betapa kayanya pencipta lagu Selamat Ulang Tahun. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menteri Hukum. Ngomong-ngomong soal hukum nih Pak Menteri, saya sebagai warga rakyat jelata ingin mengkritisi soal lambang hukum yang selama ini ada di masyarakat. Hukum selalu dilambangkan oleh timbangan. Menurut saya itu tidak representatif ya Pak Menteri sebagai Bapak Doktor Hukum. Menurut saya lambang timbangan itu kurang mewakili. Karena apa? Timbangan itu Libra, Pak. Sedangkan saya Gemini. Saya merasa tidak terwakili. Bagaimana perasaan yang lain? Aquarius, Sagittarius. Kok padahal kan hukum itu untuk semua orang. Kenapa diwakili oleh Libra? Jadi saran saya diganti saja, Pak. Saya punya saran untuk mengganti logo hukum dengan ini, Pak, yang menurut saya lebih representatif, yaitu pisau yang sedang motong. Kenapa representatif? Karena hukum itu kan sering dibilang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sama tadi ngomong-ngomong soal hak cipta. Menurut saya sekarang rame ini soal sesama pencipta lagu dengan penyanyi berantem. Menurut saya akar persoalannya adalah karena undang-undang yang belum adil terhadap pencipta, atau mungkin undang-undangnya sudah ada, tapi pelaksanaannya yang belum maksimal. Makanya pada berantem. Bayangkan nih, kalau peraturan atau pelaksanaan undang-undang itu sudah benar, itu tidak akan ada penyanyi atau pencipta lagu yang berantem, dan tidak akan ada pencipta lagu yang tidak merasa mendapatkan haknya. Bisa-bisa pencipta lagu kaya raya. Dan menurut saya salah satu pencipta lagu yang bakal kaya dari royalti adalah siapa? Jamrud. Karena bayangkan saudara-saudara, setiap hari di seluruh Indonesia ada orang yang ulang tahun. Dan setiap hari di seluruh Indonesia, di resto-resto, pasti ada lagu Selamat Ulang Tahun diputar. Anda pasti pernah merasakan sedang tenang-tenang makan tiba-tiba dikagetkan oleh jeng jet, jeng jeng jet, jeng jeng jet. Sekelompok pelayan datang hari ini. Bayangkan betapa kayanya pencipta lagu Selamat Ulang Tahun dengan lagu itu kalau royaltinya benar dibayarin. Dan saya rasa ini vokalis Jamrud juga kalau dia ulang tahun, bangun tidur, dia menyanyikan lagu untuk diri sendiri. Hari ini. Terima kasih saya. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan dong untuk para panelis kita malam hari ini. Karena tadi kita sudah mendengarkan langsung ini kritik dari Mas Soleh. Tanggapan dulu, Pak. Saya nggak setuju Kenapa, kalau Pak? kemudian harus diganti. Nggak setuju kalau diganti timbangan. Padahal Libra. Saya Capricorn juga tidak merasa terwakili loh, Pak. Masalahnya saya Libra. Jadi sebenarnya kalau saya prinsip itu kan simbolis ya. Jadi kenapa timbangan?
supaya itu bisa memperlihatkan kalau dia bisa seimbang, itu artinya itu keadilan ada di situ. Tadi bagaimana pendapat Bapak soal, saya sering lihat kalau ada kasus apa-apa selalu di Twitter tulisnya, ya namanya juga hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, bagaimana perasaan Bapak sebagai seorang advokat dan Menteri Hukum? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu sebuah fakta. Jadi kita tidak bisa menafikan itu. Tetapi gerakan masyarakat sipil sekarang dengan disrupsi dunia maya yang luar biasa, saya rasa itu bahan buat pemerintah maupun aparat penegak hukum dan juga lembaga peradilan untuk bisa lebih berhati-hati untuk menyeimbangkan keseimbangan yang mungkin lagi ada goncangan-goncangan. Dan karena itu media pers dan semuanya termasuk masyarakat sipil mempunyai kewajiban yang sama untuk mengingatkan kalau terjadi ada sesuatu ketidakadilan dalam masyarakat. Tapi gimana Pak, sekarang fenomenanya memang kalau nggak viral tidak ada keadilan. Apakah memang itu sekarang memang jadi model keadilan yang sesungguhnya di era sekarang? Bapak, tidak gimana? Juga Mbak Yona. Jadi dalam beberapa kasus iya. Tetapi sesungguhnya di ruang-ruang pengadilan, di ruang-ruang aparat penegak hukum kita, baik itu di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, saya yakin masih banyak di antara mereka yang punya nurani yang sangat baik, termasuk di pengadilan. Dalam banyak hal ya. Cuman kadangkala tidak terekspos. Karena itu kadangkala yang terekspos itu mungkin karena figur, mungkin karena kasusnya yang besar, tapi dalam ruang-ruang yang kita tidak pernah amati. Saya kan pelaku. Dulu pernah jadi lawyer ya. Pernah bersidang. Saya banyak mendapatkan betapa banyaknya teman-teman di hakim mengadili kasus-kasus yang kecil, menyangkut orang-orang kecil, itu mengembalikan sesuatu yang keadilan itu pada proporsi yang sebenarnya. Dosen saya studi pembangunan dulu di Bandung mengatakan bahwa setimbang dan seimbang itu beda. Kapas 1 kilo dan berlian 1 kilo itu setimbang. Tapi tidak seimbang. Gimana menurut Bang Supratman? Keadilan pilih itu yang mana gitu? Seimbang apa setimbang? Tergantung konteksnya. Kalau kita berpikir hanya soal barang, maka dia setimbang. Tapi kalau bicara soal value, nilai, maka harusnya yang seimbang. Jadi dua-duanya tergantung konteks. Bahwa dalam kehidupan kita, saya lebih senang menggunakan yang seimbang. Menurut Bang Supratman, tapi Bang Rifai Bang Supratman sih gitu loh. Nah, karena beliau sakit-sakitan dulu diganti nama Rifai. Oh iya Pak, nama asli Bapak jadi sebenarnya siapa Pak? Rifai. Nah ini saya cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya dulu almarhum bapak saya dan ibu saya, begitu saya lahir, nama saya itu Muhammad Rifai. Tapi dalam perjalanannya menurut cerita, kalau saya dipanggil Rifai, katanya sakit. Pokoknya nangis, sakit, nggak mau dipanggil. Akhirnya saya kelas 3 SD, jadi ijazah saya masih namanya semua Supratman. Kelas 3, bapak saya tiba-tiba bilang, udah ganti nama daripada dipanggil Rifai, selalu nangis, sakit, udah ganti nama. Nah ini agak sedikit, saya nggak tahu. Apakah ini kebetulan atau sesuatu kalau diucapkan berulang-ulang dengan tulus, dan itu benar bisa terjadi. Dan itu dalam pengalaman hidup saya akhirnya terbukti gitu. Bapak saya waktu itu bilang, udah ganti nama Supratman. Ini orang Bugis dapat nama Supratman kan. Pertimbangannya cuma satu, karena waktu itu saya lahir di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya 28 September tahun 69. Waktu itu bupatinya orang Jawa. Danres, belum Kapolres, masih istilah Danres ya. Kemudian Dandim. Kemudian Sekwilda atau apapun namanya Sekda lah gitu. Semua orang Jawa. Akhirnya bapak saya bilang, Mbak Iwana, Pak Tejo, udah kasih nama Supratman. Siapa tahu suatu saat kamu jadi pejabat. Karena kalau namanya orang Bugis, pasti kamu nggak bisa jadi pejabat. Itulah yang membuat akhirnya saya berpikir ya, kalau doa orang tua itu tulus dan selalu diucapkan, ya mungkin Allah yang Maha Kuasa itu mendengar kali. Pernah nggak Bapak akhirnya dianggap sebagai, ya mungkin orang Jawa dan ada hal-hal lucu yang tidak terlupakan gara-gara nama itu Pak? Pernah beberapa kali, dan
Saya kan kebetulan waktu saya masih di Sopeng, itu logat Bugis saya kelihatan banget. Jadi sangat kental banget logat Bugis. Ada yang harusnya tanpa G, saya tambahin G, Makang, ya kan? Tapi begitu saya naik kelas 2 SMP, orang tua saya kebetulan seorang jaksa, ya. Jadi jaksa, bapak saya dipindahkan ke Sulawesi Tengah di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian akhirnya saya di sana banyak transmigrasi, ada yang Jawa. Jadi kalau begitu saya masuk, pasti itu bahasanya bahasa Jawa, tapi aku nggak ngerti gitu. Tapi sekarang ada nggak kalimat bahasa Jawa yang Bapak bisa ucapkan gitu, Pak? Coba, Pak. Jenengmu sopo. Tapi ini orang Jawa nggak jadi pejabat nih sebelahnya. Nah, apalagi namanya udah mistis. Kenapa sih Pak RUU perampasan aset yang sangat ditakuti oleh koruptor itu dijauhi atau dihindari untuk dibahas dan disahkan? Dipersembahkan oleh Ya, terima kasih masih bersama Q&A, masih bersama Pak Menteri Hukum kita. Malam ini Bapak kita mau buka box lagi. Sekarang box nomor berapa? Dipersilakan. Nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. Yang pasti aja, tepuk tangan dong. Nah, karena kita juga tahu Bapak itu orangnya disiplin dan suka yang pasti-pasti aja. Benar demikian ya Pak ya? Ya, saya... Seperti apa sih Bapak menjalani kehidupan sehari-hari dan value yang dipegang dari kecil sampai sekarang? Pertama, saya tuh nggak bisa lepas dari didikan orang tua. Terutama dengan almarhum bapak saya. Sesuatu yang nggak bisa saya lupakan, yang pertama adalah pesannya kepada kami bersaudara. Kalian nggak boleh sama sekali mengharapkan ada warisan. Sekalipun mungkin suatu saat saya meninggalkan harta, itu soal lain. Bagi kalian yang pingin ambil harta saya, sekolah. Pokoknya yang mau ambil harta saya, sekolah. Bahkan bapak saya tuh sempat keluarkan kata-kata, yang penting untuk sekolah, kalau duit saya nggak cukup, diri saya pun saya jual, saya ikhlas jual untuk kalian. Jadi itu teringat itu sampai sekarang. Dan akhirnya pun juga sama, saya perlakukan kepada anak-anak. Nilai-nilai itulah yang kemudian mendidik. Sejak kapan atau di titik mana Bapak kemudian tergerak untuk masuk ke dunia hukum? Karena bapak saya jaksa, dan saya terlalu mengidolakan almarhum, cita-cita saya pun dari awal jaksa. Itu pingin jadi jaksa gitu. Dan sampai saya kuliah fakultas hukum, saya pun masih bercita-cita jadi jaksa. Dan saya pernah ikut sekali tes, waktu itu saya ingat, Pak Nasution jadi asisten pembinaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Beliau nawarin saya, karena dulu saya sering selenggarakan seminar nasional. Jadi jaksa-jaksa pada senang, karena waktu itu kan sistem angka kredit di kejaksaan udah mulai berlaku. Walaupun seminarnya seminar lokal, tapi selalu saya pokoknya harus ada nasionalnya, padahal pembicaranya pembicara lokal gitu loh. Karena itu kumnya tinggi, satu. Akhirnya saya diberi kesempatan, Man kamu jadi jaksa. Saya mendaftar, saya difasilitasi, ikut ujian, tapi waktu itu kan belum selesai di S1. Udah, pokoknya kamu masuk dulu golongan 2, setelah selesai sarjana baru penyesuaian. Saya nggak usah cerita soal kenapa kemudian batal. Akhirnya, begitu batal, saya ke Kejaksaan Agung, saya putuskan batal. Saya telepon bapak saya, Pak, sebaiknya saya nggak usah jadi jaksa. Saya mau lagi lanjut S2. Saya lanjut S2 waktu itu di tahun 92 atau 93 ya. Waktu itu hampir sebagian besar mahasiswa itu mahasiswa umum nggak ada. Karena semua yang ikut itu adalah dosen-dosen waktu saya ikut. Harga diri satu bangsa itu kan sebetulnya terletak pada seberapa tegas dan tidak tebang pilihnya hukum yang terjadi, apalagi untuk rakyat dan aparaturnya, Pak. Nah, sedangkan yang terjadi di negeri kita dari jawaban Pak Menteri tadi, ada satu anomali, Pak. Kayaknya untuk kasus KKN, ini nggak terjadi demikian, bahkan hukumannya cenderung justru kebalikannya dari apa yang dari tadi kita dengar. Yeah. Pertanyaan Sherly adalah, kenapa sih Pak RUU perampasan aset yang sangat ditakuti oleh koruptor itu seolah-olah
itu seperti ditunda-tunda, jalan di tempat, bahkan semakin ke sini sepertinya itu dijauhi atau dihindari untuk dibahas dan disahkan. Padahal itu kan adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para koruptor, Pak. Betul. Itu kenapa, Pak? Saya banyak berdiskusi soal ini. Ini kan kalau kita bicara soal kenapa, berarti kita bicara soal politiknya. Boleh dikonfirmasi sama Pak Mahfud. Saya pernah diskusi berdua sama Prof. Mahfud terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Kapan waktunya yang tepat untuk diajukan? Dan di luar perampasan aset itu, undang-undang apa lagi yang harus kita lakukan? Prof. Mahfud selalu bilang bahwa di zaman Orde Baru, mengutip kata-katanya almarhum Bapak Pak Prabowo, Pak Prof. Sumitro kan pernah keluarkan angka 30% di zaman Orde Baru, duit itu nguang. Gitu. Kemudian Prof. Mahfud, beliau waktu menjadi Menko Polhukam sampaikan bahwa sejak zaman reformasi lebih gila dibandingkan di zaman Orde Baru. Bukan hanya soal volumenya, tapi menyangkut soal pelakunya. Kalau dulu itu hanya kalangan atas, sekarang ini sudah bisa hampir semua kalangan. Tapi bukan berarti yang di sini ya. Hampir semua kalangan. Ini rakyat jelata, Pak. Ya. Nah, karena itu perlu strategi untuk kita lakukan. Yang pertama, orang selalu lupa betapa pentingnya dalam sistem demokrasi yang namanya partai politik. Yang selama ini partai politik itu hanya menjadi ajang caci maki, padahal kita nggak pernah berpikir soal hidupnya supaya bisa melakukan rekrutmen. Sehingga pada saat itu saya diskusi sama Prof. Mahfud berdua. Prof, siapa yang nggak mau perampasan aset? Bagus kok. Saya ini bukan orang yang bersih. Dan saya katakan bukan hanya di sini. Di depan KPK pun pada saat saya masih jadi anggota Komisi 3, saya bukan orang bersih. Mungkin belum sial. Mungkin belum sial. Tapi apakah saya ingin membersihkan itu? Dan semua orang-orang yang menjabat ingin membersihkan. Pasti nuraninya nggak bisa bohong. Pasti mau. Oke. Itu kita satu step pasti sama. Oke, setuju. Ya. Yang kedua, partai politik kalau nggak dipikirkan, karena kan kita harus berpikir pemberantasan tindak pidana korupsi itu kita harus atasi dulu. Di pucuknya mana sih sebenarnya benangnya yang paling putus dan harus kita sambung. Partai politik, satu, dia tugasnya sangat mulia. Dia menciptakan pemimpin, tapi untuk menciptakan pemimpin, dia butuh kaderisasi. Kaderisasi, dia butuh pembiayaan. Sekarang pertanyaan saya, negara bertanggung jawab nggak terhadap pembiayaan partai politik? Partai politik manapun. Akhirnya partai politik mencari jalan yang pragmatis. Mencari funding di luar negara. Yang tentu pada akhirnya bisa menimbulkan kesepakatan. Karena itu dulu saya mengusulkan. Di zaman Pak Abraham Samad menjadi ketua KPK, di hadapan rapat kerja dengan Komisi 3. Karena waktu itu KPK begitu luar biasanya dipercaya. Saya sampaikan, Pak tolong buat kajian. Kalau masyarakat, kami yang buat kajian DPR, ataupun orang-orang di pemerintahan yang buat kajian, berapa sih yang layak negara bisa berikan kepada partai politik? Yang wajar, tetapi itu cukup. Jangan sampai memberi sesuatu yang nggak cukup, yang nggak ada gunanya. Nah karena itu, KPK akhirnya melakukan studi, mengeluarkanlah angka 10.000. Saya bertanya, 10.000 per satu suara. Kalau kayak seperti satu partai mendapat 10 juta, hanya mendapatkan 10.000 berarti kurang lebih 100 miliar. 100 miliar mau mencetak kaderisasi di seluruh Indonesia. Nggak akan mungkin pernah cukup. Sehingga dulu saya mengusulkan, Pak boleh nggak ya? Kita mengusulkan dari total APBN kita antara 0,5% sampai 1%. Kalau di politik ini sudah bisa kita bersihkan. Partai politik hitungan saya kalau itu bisa terjadi bisa mendapat angka 1 triliun. Apakah besar? Enggak besar. Dibandingkan dengan yang disampaikan tadi 30 plus yang lebih besar kan? Masa kita nggak mau pilih yang 1%? Kita sudah ketahui tadi dari penjelasan Bapak memang sistemnya juga masih belum bersih ya, belum mendukung partai politik sehingga dampaknya multiplier effect begitu ya. Atau jangan-jangan memang sengaja dibiarkan begitu karena ternyata dirasakan untuk mencari uang dari di luar negara ternyata bisa lebih bebas dan lebih banyak sehingga akhirnya tidak diubah-ubah tuh Pak, tidak segera dibersihkan sistemnya. Makanya saya katakan jangan buru-buru. Karena ini bukan persoalan yang sederhana yang seperti yang kita bayangkan. Pada Prof. Mahfud dulu saya sampaikan, Prof, tolong kita ajukan undang-undang
satu paket, tetapi satu undang-undang perampasan aset, kedua pembatasan transaksi uang kartal, yang ketiga undang-undang partai politik. Ini harus satu paket kita ajukan. Kalau tidak diajukan tiga-tiganya, partai politik tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk bisa mereka bergerak dan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Ini nggak akan pernah jadi. Ini nggak akan pernah jadi. Nah karena itu saya selalu bilang kepada teman-teman waktu saya ditanya, kenapa pemerintah belum ajukan? Kami lakukan konsolidasi untuk bisa bertemu dengan semua partai-partai politik. Beri saya kesempatan. Dan yang kedua, Bapak Presiden Prabowo kan sudah melakukan hal yang sama sekarang. Dengan gerakan semua APH yang ada sekarang, walaupun mungkin ada yang bilang tebang pilih buat kami dan Bapak Presiden itu koreksi, tetapi saya pasti yakinkan bahwa apa yang Bapak Presiden lakukan sekarang itu tulus buat bangsa. Ya, terlepas dari perspektif orang ya, perspektif orang. Tapi itu udah bisa kita lakukan. Nah karena itu beri ruang, waktu yang cukup, yang tepat untuk melakukan konsolidasi di semua kekuatan partai politik. Karena nggak ada gunanya hari ini saya ajukan ke DPR. Akan mengalami nasib yang sama pada saat diajukan di periode yang lalu. Kan sudah tahu kata kuncinya siapa yang akan menentukan. Ya, apakah parlemen atau bukan? Konsolidasinya lama banget tapi Pak. Momentumnya itu berarti indikatornya 3 itu harus keluar sepaket gitu ya Pak ya? Yang kami Itu tunggu. pikiran saya. Pikiran saya. Dan tidak pernah berubah. Berarti yang paling berkuasa di sini adalah ketua partai politik. Bukan juga. Jadi kan Iya. yang saya maksudkan itu bukan soal partai politik atau tidak. Tetapi harus ada kerelaan bagi kita semua. Memberi support. Itu dulu yang penting nih. Saya justru mendukung kepada seluruh teman-teman adik-adik mahasiswa. Beri dulu. Jangan dulu berpandangan negatif tentang partai politik. Saya nggak salahkan. Tetapi coba bantu partai politik untuk bisa mereka merdeka, mereka bisa lebih proven dan memiliki kekuatan untuk bisa menentukan nasib mereka. Tadi Agnes, sekarang. Nah, 1 sampai 10. Dipersembahkan oleh Ya, terima kasih masih bersama Q&A dan kali ini kita akan masuk ke box selanjutnya Bapak. Pilih box nomor berapa? 9. Ketok palu. Nah, sebelum kita masuk ke ketok palu dan pembahasan yang lebih seru lagi, kita ada love meter Pak. Love meter nanti kami akan tampilkan gambar-gambar di layar. Bapak silahkan menilai dari 1 sampai 10 itu nilainya berapa? Kecintaan Bapak tentang sosok-sosok ini ya Pak. Gambar yang pertama. Nah, 1 sampai 10 berapa Pak? 8. 8. Ada alasannya nggak Pak? Saya menghargai kreativitas yang muncul dari Agnes ya. Dari kecil saya dulu ikut ya pada saat beliau jadi presenter cilik, lagu apa saya udah lupa. Tralala Trilili. Iya, Tralala Trilili ya. Sama Kak Nunu. Dan sekarang bisa berkarir di dunia internasional dan yang paling menurut saya baik, dia tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Tadi Agnes, sekarang. Nah, 1 sampai 10. Sama 8. Karena tadi timbangan harus adil ya Pak. Oke, kalau Dani ada penilaian alasan? Saya suka Pak Ahmad Dhani, personalitinya dia sangat strong ya. Jadi prinsip-prinsipnya juga baik. Dan itu harus kita hargai. Yang ketiga, Arman Maulana. Ini sama lah, 8 juga. 8 juga. 8 juga. Buat saya semua orang yang berani berkreasi dan itu mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan itu bisa dinikmati, itu patut untuk kita beri harga. Oke, yang selanjutnya. Kalau Piyu Padi Pak?
Buat saya pokoknya sama lah ya, semua buat anak. 8. Ya, sama. Pak Tejo kenapa kok tertawa ketika semuanya 8, Pak? Kelihatan beban sebagai pejabatnya kelihatan banget Enggak, gitu. Mas Tejo. Itu kan Iya. mempraktekkan prinsip seimbang. Setimbang sama seimbang. Setimbang. Itu seimbang apa setimbang tuh kalau Ya, Oh, seimbang. seimbang dan setimbang. seimbang dan setimbang semua dikasih 8. Yang terakhir. Nah, ini gimana, Pak? Seimbang apa Ya. setimbang? Iya. 1 sampai 10, Pak. Sama 8 juga. Oh, 8. Kenapa? Kok berarti Saya setara kagum. dengan para musisi ya, Pak ya? Ini kan bukan soal profesi. Ya. Buat saya adalah personality itu penting. Jadi di samping personality, tapi juga apakah itu pernah memberi, saya harus jujur terhadap kontribusi terhadap keilmuan, salah satunya ke Prof. Yusril. Saya banyak belajar sama beliau. Saya penasaran kalau perasaan seorang lawyer ketika membela kasus, apa yang Bapak pertimbangkan gitu? Kasus mana yang perlu dibela, kasus mana yang tidak perlu dibela ketika Bapak jadi advokat? Saya pertama kali jadi advokat itu kalau nggak salah ya tahun 93 atau 94 ya. Tapi nggak berlangsung lama. Dan ternyata saya menyadari dunia advokat bukan panggilan hidup saya. Yang lebih terpanggil untuk apa, Pak? Nah, setelah jadi lawyer, tiba-tiba ada peluang untuk jadi dosen. Saya bilang sama almarhum Pak Rektor di Universitas Tadulako, Pak, kalau saya mau mendaftar, saya harus yakin dulu, saya lulus sebelum ujian. Ya, saya bilang. Jadi kalau saya nggak dijamin lulus sebelum saya ujian, saya nggak akan mendaftar. Tapi almarhum Pak Rashid ya, Rektor Universitas Tadulako waktu itu, beliau sampaikan, udah kamu daftar aja. Nah kebetulan saya magister itu magister agraria. Di mana ya pada saat diumumkan bahwa yang akan diterima itu adalah magister agraria, saya udah yakin, berarti saya lulus. Saya lulus. Jadi Bapak terpanggil untuk jadi dosen. Jadi dosen. Sampai sekarang masih ada panggilan itu, Pak? Saya 13 tahun ya mengajar di Universitas Tadulako sebelum akhirnya saya memutuskan untuk mundur. Tenaga pengajar saya nikmati. Karena itu bisa berbagi. Tetapi ternyata panggilan jiwa politik saya itu lebih. Kalau sekarang jadi Menteri Hukum, posisinya tepat nggak? Buat saya kalau ditanya, ini jujur. Bukan karena tugasnya, tapi karena tantangannya. Lebih suka di DPR atau di eksekutif? Saya bilang jujur, lebih senang di DPR. Kenapa? Karena di DPR itu kemampuan kita untuk bernegosiasi terhadap sesuatu yang berbeda. Dan itu bisa kita melahirkan sebuah kesepakatan. Dan itu yang saya nikmati selama 9 tahun. Terlepas dari apapun produknya ya. Tapi itu seninya bernegosiasi, itu dapatnya ada di parlemen. Kalau jadi Menteri Hukum itu berarti sebuah titah atau Bapak juga memilih saat itu, Pak? Saya nggak pernah sama sekali bermimpi jadi menteri. Nggak pernah, mimpi aja nggak pernah. Dan satu hal yang saya yakinkan kepada Mbak Tejo dan teman-teman semua, sekalipun saya minta jabatan nggak pernah. Kekuatan untuk bisa berada di titik-titik tertinggi ini apa, Pak? Satu, soal trust. Bahwa kalau saya dikasih amanah oleh siapapun, saya pasti nggak akan pernah langgar. Yang kedua, kalau disuruh melakukan sesuatu pengkhianatan untuk tugas tertentu, saya mendingan mundur. Sedikit saja curhat, Pak, bahwa dua hal tadi itu berkaitan dengan apa yang hari ini terjadi di kalangan anak muda tanpa disadari, Pak. Ada perang asimetris yang langsung masuk ke mindset anak muda. 3 hal, pinjol, pornografi, dan judi-judi online, Pak. Dan dilalahnya adalah ketika yang kena itu justru adanya di hilir. Yang hulunya aman-aman saja, Pak. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ada nggak, Pak, kepastian atau hal yang bisa dilakukan secara hukum yang extraordinary untuk membabat habis ini? Ini kan trust sudah diberikan kepada Bapak. Dan ini jelas lebih dari 50% anak muda hari ini bisa dibilang terpapar dengan semua itu, Pak. Ya. Satu, ini akibat perkembangan teknologi yang luar biasa. Kalau kita orang hukum kan ada giumnya. Hukum itu pasti selalu tertati-tati mengikuti perkembangan zaman. Itu udah begitulah ada giumnya. Nah karena itu
pengalaman kita dalam dunia teknologi informasi juga sama. Jadi bisa kita bayangkan perkembangan itu dan kemudian akhirnya membuat kita sekarang bisa melakukan apa saja karena begitu cerdasnya handphone yang kita miliki, melebihi kapasitas kemampuan alam bawah sadar kita. Nah, karena itu sekarang pemerintah sudah melakukan, sekarang ada tim bersama-sama dengan yang dipimpin oleh Prof. Yusril untuk menyangkut soal pinjol tadi. Nah, tetapi memang karena ini kan bukan hanya termasuk judi online ya. Dunia teknologi ini kan kadang-kala tidak ada border. Hari ini kita bisa lakukan di sini. Di Kementerian Hukum aja ada salah satu aplikasi itu terpapar di situ, walaupun dengan cara yang sembunyi. Jadi kami harus menyisirnya. Nah, karena itu sekali lagi buat kita pemerintah sudah punya komitmen yang tinggi. Dibandingkan periode sebelumnya pada saat sebelum dilakukan penindakan, sekarang saya rasa kasus itu semakin hari semakin menurun ya. Nah, karena itu termasuk untuk pinjol umpamanya. Peran otoritas jasa keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua yang diduga tidak memiliki izin itu penting. Dan pemerintah sudah membentuk satuan tugas khusus dan salah satu anggotanya adalah Menteri Hukum bersama yang dikomandain oleh Pak Prof. Yusril. Pertukaran narapidana, Pak. Kan kita lagi viral ya, narapidana Reinhardt dari Inggris ada wacana dipulangkan ke Indonesia. Banyak reaksi dari masyarakat, kenapa harus dipulangkan? Satu, belum ada sampai hari ini belum ada wacana itu di pemerintah untuk memulangkan. Tetapi yang harus kita ingat, kan tugas negara melindungi warga negaranya dimanapun dia berada. Mau salah mau benar itu soal lain, soal kasus hukumnya. Tapi sebagai warga negara itu kewajiban negara melindungi. Tapi wacana itu sampai sekarang belum bergulir. Pertukaran narapidana yang kita itu lakukan misinya apa, sekarang, pertukaran narapidana, ini kan sebuah terobosan hukum. Kita jangan melihat kenapa kemudian Bali 9 kita pulangkan. Kita jangan melihat Mary Jane kenapa kita pulangkan. Tapi teman-teman harus berpikir berapa banyak warga negara kita yang ada di Malaysia yang mendapatkan hukuman termasuk hukuman mati. Berapa banyak warga negara kita di Saudi yang mendapatkan hukuman mati. Dan ini adalah sebuah terobosan yang kita lakukan karena kita belum memiliki undang-undang transfer narapidana antar negara. Yang kita bisa lakukan sekarang kecuali bagi negara-negara yang kita miliki yang namanya Mutual Legal Assistance. Dan itu ada berada di Kementerian Hukum ya. Dan MLA ini bisa kita jadikan kalau itu jadikan dasar awal. Nah, sekarang oleh Kementerian Pak Menko kemarin kami rapat koordinasi Coffee Morning bersama dengan Menteri IMIPAS membahas soal percepatan menyangkut soal transfer narapidana. Silakan Bapak pesan buat kita semuanya khususnya pemirsa dan anak-anak muda yang menyaksikan Q&A. Terima kasih semua ya Mbak Yohana dan teman-teman panelis semua. Buat saya yang paling penting jangan pernah putus harapan. Yang kita miliki adalah hope. Kalau kita belum miliki apa-apa, harapan yang nggak boleh putus. Nggak boleh pernah kehilangan tentang harapan. Apalagi tentang Indonesia. Indonesia yakin dan percaya, cepat atau lambat, pasti akan menuju ke arah yang lebih baik, termasuk cita-cita untuk menjadikan di tahun 2045 adalah Indonesia emas. Terima kasih Pak Supratman untuk sharing bersama kami. Terima kasih untuk para panelis dan juga untuk teman-teman di studio dan Anda juga pemirsa yang sudah setia bergabung bersama Q&A pada malam hari ini. Dan tak lupa terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya sudah menyediakan busana saya pada malam hari ini. Tentu saja kita akan terus mengabarkan dan juga akan menyajikan episode-episode inspiratif lainnya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih. Silakan bersalam-salaman dulu. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.